Oke, siap. Pak, yang meneruskan pertanyaan Antara tadi yang tertunda. Katanya Pak Ahok jadi direktur Pertamina, Pak. Antara atau dari mana? Dari rumor yang beredar, Pak. Oh, rumor. Kalau rumor sih terlalu dini, ya. Bahwa kita akan mengadakan tour of duty. Kemarin Pak Tiko jadi Wamen 1. Menangani tentu energi dan lain-lainnya. Pak Rosan menangani tentu Himbara, Telco dan lain-lainnya. Lalu alhamdulillah banyak individu di BUMN diapresiasi. Pak Pahala ya diberikan kehormatan yang luar biasa jadi Wamenlu. Pak Nezar jadi Wamenkominfo. Ini saya senang sekali ketika talenta-talenta terbaik BUMN bisa dipercaya. Pak Menkes dulu bekas Wamen. Ya, kemarin juga Ketua Badan Pangan Nasional Pak Arief bekas Dirut di BUMN. Pak Silmi Karim, ya, Dirjen Imigrasi bekas Dirut di BUMN. Bagus, ini hal yang positif gitu. Nah, mengenai tentu perubahan-perubahan di organisasi yang ada di BUMN, terutama di perusahaannya, ini belum jadi keputusan. Kita sedang review mana yang terbaik gitu, ya. Dan tentu bukan berarti hari ini besok, ya kita lagi review dulu gitu, mana yang terbaik gitu. Jadi jangan percaya rumors dulu, terutama Antara. Tapi Pak Ahok berarti salah satu yang direview gitu, Pak? Semua dirut direview, kan kebetulan ada pergantian Wamen. Ya para Wamen saya beri kesempatan mereview gitu kan, supaya Pak Wamen Tiko sedang mereview juga klasternya. Pak Rosan kemarin saya lihat baru pulang dari Amerika, udah 2-3 hari kurang tidur mereview klasternya. Bahkan mulai Senin Pak Rosan, Pak Tiko udah manggil direksinya. Karena ini kan semua review. Karena ada pergantian Wamen. Tentu pasti ada adjustment ya yang diharapkan oleh para Wamen. Karena yang saya bilang kepada Wamen, ini menurut proyeksi 90% tugas dari saya yang 88 ini bisa selesai akhir tahun ini. Nah, saya minta mereka benar-benar menyelesaikan supaya nanti di tahun 2024 tinggal 10%, ya. Jangan kebalik. Udah 3 tahun kerja, udah 4 tahun kerja, yang kerja baru selesai 10%, 90% belum selesai. Itu namanya nggak kerja, itu bobo. Pak Erick tapi kata infonya minggu depan diumumkan. Belum. Ini masih, kan si para Wamen sedang memanggil. Saya pun memanggil. Nanti kita cocokkan. Karena sekarang yang namanya sistem delivery unit yang tadinya ada di saya, ada di Wamen, ini sekarang dikonsolidasikan menjadi satu sistem. Ya, special delivery unit itu mereview semua program. Makanya di BUMN itu cepat programnya. Ya, kemarin Tony Blair juga datang ke saya, bekas Perdana Menteri, untuk saya ajak tukar pikiran mengenai roadmap BUMN 2024-2034. Nah, pandangan beliau positif. Ini bagus, ya, karena beliau selalu menanyakan, oke, sekarang Pak Erick membangun sistem yang bagus. Apa yang menggaranti sistem ini tidak dirubah oleh menteri berikutnya? Saya bilang, loh ini roadmap ini. Ya, bahkan peraturan menteri yang dari 45 sudah jadi 3, gitu. Lalu ditanya lagi, loh, tetapi leadershipnya seperti apa? Loh, saya bilang, Prime Ministers, ya, ex-Prime Minister gitu. Loh ini talenta kita udah di mana-mana. Jadi bisa aja dari sebagian mereka menggantikan saya balik. Atau yang dari dalam. Nah kalau sekarang di luar ada 5, dalam ada 2, ada 7 loh pengganti saya. Kan gitu, ini positifnya. Jadi artinya mestinya ada pilihan. Tetapi yang saya juga sudah sampaikan ke Bapak Presiden dan tentu para masyarakat, ya memang sebaiknya ya Menteri BUMN itu independen. Ya, tetapi harus langsung dipercaya oleh Bapak Presiden. Karena ini memang mengelola aset hampir 9.000 triliun. Dan sepertiga ekonomi Indonesia. Kalau ini korup, ya, apalagi kita sekarang sudah berikan dividen terbesar sepanjang sejarah hampir 80,2 triliun. Yang dimana program-programnya kita bisa lihat sekarang apa? Ada program stunting bagi ayam telur, itu lewat RNI. Lalu kemarin beras 10 kilo untuk 20 juta masyarakat yang memerlukan selama 3 bulan itu lewat Bulog. Itu kan program yang
yang bagus gitu. Karena kenapa sekarang kan isu bahan pangan ini sedang bergejolak. Ya, kemarin perang Ukraina Rusia kembali stok gandumnya terkena. Itu kan berarti apa? Ada shortage gandum lagi. Nah, ini kan bisa naik lagi harga gitu. Nah,